Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri Kusumawardani dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas Sosiologi 04 dengan NPM 2010202066. Di sini saya akan menjawab pertanyaan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 2. Dan di pertanyaan pertama ada paparkan pemahaman saudara mengenai teori konstruksi sosial realitas. Menurut saya, teori konstruksi sosial realitas ini adalah teori yang menggambarkan bahwa proses sosial ini terjadi karena suatu tindakan dan interaksi, yang dimana suatu individu ini menciptakan secara terus-menerus realitas yang dimiliki dan dialami secara subjektif. Sebagai contohnya, misalnya saya mencontohkan seorang remaja menonton drama Korea. Nah, si remaja ini mengkonstruksikan apa yang dia lihat pada tayangan tersebut gitu, menjadi suatu realitas. Nah, di dalam drama Korea ini diperlihatkan bahwa sepasang suami istri dalam drama tersebut memiliki kesempurnaan secara fisik, seperti kayak good looking, cantik, ganteng, seperti itu. Dan di dalam drama tersebut dijelaskan atau ditayangkan bagaimana kebahagiaan mereka dalam rumah tangga. Kemudian menurut Bigger dan Lukman mengatakan bahwa dialektika antara individu menciptakan masyarakat dan masyarakat menciptakan individu ini, dialektika ini disebut sebagai momen. Nah, proses dialektika ini ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu eksternalisasi. Maksudnya usaha pencurahan atau mengekspresikan diri ke dalam dunia nyata gitu, ke dalam realitas dari kegiatan tersebut. Misalnya pada tayangan K-drama yang dia tonton, si remaja tadi yang menonton itu berupa proses eksternalisasi tersebut ini berupa alur percintaan yang terlihat indah, dari mulai jatuh cinta sampai menikah yang dilalui dengan bahagia. Dan kedua, ada objektivitas, yaitu hasil. Maksudnya hasil yang telah dicapai baik secara mental maupun fisik dari kegiatan yang dia lakukan, maksudnya menonton gitu. Nah, dari contoh tadi maka ada muncul keinginan untuk memiliki kisah cinta seperti tayangan K-drama tersebut. Itu proses objektivitas. Kemudian yang terakhir ada proses internalisasi. Maksudnya ini itu adalah dasar pemahaman bagi individu dan masyarakat, maksudnya orang lain, mengenai dunia itu sebagai sesuatu yang bermakna dari kenyataan sosial. Contohnya, jadi setelah muncul keinginan untuk memiliki kisah cinta seperti tayangan K-drama yang dia tonton itu, maka muncul hasil dari menonton tersebut dapat mengubah realitas atau cara pandang mengenai bagaimana si remaja ini mengubah cara pandangnya tentang konsep pernikahan, begitu. Dan saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan kedua, saya memilih akan menjelaskan tentang konsep pernikahan. Nah, menurut saya konsep pernikahan ini yang mulanya dilakukan seseorang yang telah dewasa, telah matang umurnya, maksudnya cukup matang, juga mapan gitu ya,
dan merasa kalau misalnya dirinya ini sudah cukup untuk menikah. Nah, tuntutan seorang istri yang harus bisa memasak juga menjadi sebuah kewajiban untuk menikah, katanya seperti itu. Namun dengan seiring berjalannya waktu, hal-hal yang kayak gitu itu udah berubah. Menikah menjadi sesuatu hal yang harus dilakukan pada batasan umur tertentu. Nah, lingkungan sekitar dan masyarakat sekarang ini udah mulai udah mempunyai patokan mengenai kapan mereka akan menikah, di umur berapa mereka akan menikah. Padahal kalau kita pikir secara psikis dan kesiapan mental, itu nggak bisa diukur dengan umur kapan dia harus menikah, tetapi dengan cara apakah dia siap untuk menikah atau enggak, atau kalau dia udah merasa aku cukup matang dan siap untuk menjalani suatu pernikahan seperti itu. Nah, namun sekarang ini memasak itu bukan lagi dianggap sebagai kewajiban yang harus dipenuhi seorang istri aja, karena kesetaraan gender akhir-akhir ini sudah mulai disuarakan. Jadi memasak itu bukan tugas seorang istri doang. Berdasarkan analisis mengenai realitas subjektif, fenomena yang terjadi mengenai pernikahan ini berawal dari pemikiran sendiri, memutuskan untuk menikah yang di usianya itu relatif muda gitu loh. Maksudnya masih muda banget buat menikah. Jadi bisa membuat seseorang untuk menikah muda juga. Jadi kayak ikut-ikutan gitu maksudnya. Selanjutnya berdasarkan realitas objektif. Nah, tren menikah muda menimbulkan suatu aturan-aturan sosial pada masyarakat gitu loh. Jadi, sehingga apabila ada seseorang ataupun siapapun itu yang berada pada usia tertentu, seperti maksudnya usianya tuh udah matang buat nikah gitu, dia itu mungkin akan lebih cenderung didesak, kayak disuruh nikah gitu. Kamu kapan nikahnya? Kayak misalnya di umur 25 tahun, kamu kapan nikahnya? Apalagi untuk perempuan ya, jangan terlalu nikahnya tua-tua, sekarang udah cukup nih kamu nikah gitu. Itu didukung karena lingkungan dan juga keluarga, bisa jadi seperti itu. Nah, kemudian proses eksternalisasi berdasarkan kasus yang tadi yang saya jelaskan, bahwa seseorang itu melihat kesenangan pada dunia pernikahan yang banyak ditunjukkan oleh public figure ataupun kayak seperti artis gitu loh. Mereka menampilkan kesenangan, keindahan, dan kalau bahasa sekarang itu keuuan yang mungkin yang para single ataupun jomblo itu menginginkan untuk merasakan indahnya pernikahan gitu ya, seperti yang ditampilkan di kayak YouTube, Instagram, Facebook mungkin seperti itu. Jadi di media sosial mereka menampakkan bahwa menikah muda itu asik loh, seneng gitu, bahagia. Selanjutnya itu ada proses objektivitas. Nah, proses ini itu merupakan kelanjutan dari proses eksternalisasi. Nah, di mana sesaat seseorang telah banyak melihat hal-hal tersebut, maka mereka juga ada kemunculan atau keinginan untuk menikah pada usia muda. Jadi gara-gara ngeliat yang tadi itu di media sosial, terus banyak banget yang membuat dorongan untuk menikah,
Jadi mereka ingin menikah di usia seperti itu juga untuk bisa merasakan keindahan, kebahagiaan di dalam pernikahan, dalam rumah tangga gitu. Seperti apa yang dilihat di sosial media. Nah, proses yang ketiga adalah internalisasi. Maksudnya yang sudah saya jelaskan, kita bisa menarik bahwa setelah timbul keinginan untuk menikah muda ya, itu udah muncul perubahan pada realitas seseorang mengenai konsep pernikahan gitu. Jadi karena ada muncul keinginan, jadi mereka tentang pernikahan itu bisa saja berubah ya. Mengenai suatu konsep pernikahan udah mulai berubah, udah mulai berbeda pandangan gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, faktor-faktor. Nah, faktor-faktor yang menjadi pendorong dalam berubahnya makna pernikahan ini, salah satunya adalah perubahan sosial dan budaya gitu. Seiring perkembangan teknologi dan fenomena globalisasi, nah saat ini masyarakat itu sudah lebih mudah untuk mengakses suatu informasi, berbagai pandangan, terus sudah mulai bermunculan. Jadi pandangan-pandangan baru itu sudah mulai bermunculan melalui platform media sosial, dan itu dapat mengubah cara pandang seseorang ya kan, dalam menghadapi suatu persoalan atau fenomena. Nah, dengan begitu perubahan masyarakat jadi semakin luas untuk menjadi faktor terjadinya pergeseran antara makna mengenai konsep pernikahan itu sendiri gitu loh. Ya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Proses realitas di media massa konstruksi. Nah, maksudnya proses konstruksi dalam media massa ini dimulai dengan adanya sebuah fakta yang berupa seperti kayak mungkin benda, orang, keadaan, ataupun peristiwa, ide dan perilaku gitu ya. Nah, fakta ini kemudian diolah kembali melalui proses yang disebut konstruksi realitas. Maksudnya yaitu kayak proses penyusunan data dan fakta hingga menjadi suatu cerita yang dapat bermakna dalam bentuk berita gitu. Dari mungkin bisa berita, mungkin bisa gosip mungkin, atau features gitu. Nah, dalam menyusun realitas hingga menjadi sebuah berita atau cerita yang bermakna ini, para penulis berita ataupun wartawan ini dipengaruhi oleh berbagai macam tuntutan. Maksudnya tuntutan secara teknis gitu loh. Hal ini biasanya terkait dengan jenis teks yang digunakan. Nah, penulisannya ini tuh harus sesuai memenuhi 5W 1H. Selanjutnya, apabila yang ditulis itu berita langsung, nih si penulis ini harus dituntut untuk menggunakan pola piramida mengerucut. Maksudnya dari pembahasan secara luas hingga menjadi pembahasan secara inti gitu, inti dari pembahasannya dia gitu. Kemudian ada tuntutan lain adalah idealism. Nah, dalam menulis teks, disadari ataupun enggak, si penulis ini harus menanamkan suatu idealismnya dia. Untuk kalangan pers, si idealismenya ini adalah objektivitas dan untuk memperjuangkan suatu kebenaran gitu loh.
Contohnya nih, dalam mengkonstruksi media massa adalah kasus kekerasan seksual pada perempuan gitu. Nah, fakta ini kemudian akan diolah oleh si penulis berita tadi yang nantinya akan dijadikan berita gitu. Nah, sebelum berita itu diterbitkan, si pembawa berita atau si penulisnya ini akan mencari bukti-bukti gitu, bukti-bukti untuk memenuhi kriteria yang sebenarnya seperti dalam 5W dan 1H kayak gitu. Nah, si penulis ini juga akan mengemas beritanya secara faktual dan relevan gitu, yang pasti udah file benar, adanya kebenarannya itu udah terbukti gitu. Nah, selain itu dia akan menanamkan ideologinya, di mana seseorang yang menjadi korban dalam kasus tadi itu harus dibela dan harus diperjuangkan sesuai dengan tuntutan mengenai pragmatisme. Maksudnya memperjuangkan nilai ataupun memperjuangkan hak gitu. Iya. Baik, tadi jawaban dari 3 pertanyaan dan penjelasan saya mengenai soal sosiologi komunikasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.